Joan Laporta resmi menjadi presiden baru Barcelona. Joan Laporta resmi menjadi presiden baru Barcelona usai memenangkan pemilihan pada minggu waktu setempat. Ini merupakan kali kedua bagi Laporta memimpin Blaugrana setelah periode 2003 hingga tahun 2010 yang lalu. Laporta terpilih dengan torehan 30.184 suara atau memperoleh sekitar 54,28%. Dia mengungguli Victor Font yang hanya memperoleh 29,99% dan Toni Flexa yang hanya memperoleh 8,58%. Laporta akan menduduki kursi yang ditinggalkan oleh Josep Maria Bartomeu itu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Di antara tantangan yang paling mendesak yang harus dilakukan oleh Laporta adalah meyakinkan Lionel Messi untuk tetap tinggal di Camp Nou dan membersihkan hal-hal yang telah rusak dari institusi Barcelona. Laporta yang kembali terpilih saat ini diharapkan banyak fans membawa perubahan dan mengembalikan kejayaan Los Sules seperti periode pertamanya, yaitu pada tahun 2003 hingga tahun 2010 yang lalu. Merasa frustrasi, Mohamed Salah pertimbangkan serius hengkang dari Liverpool. Eurosport mengklaim bahwa kebersamaan Liverpool dan Mohamed Salah berpotensi berakhir pada akhir musim panas nanti. Sang winger diberitakan mempertimbangkan serius hengkang dari Liverpool. Menurut laporan tersebut, Salah saat ini mengalami frustasi di skuad Liverpool. Ia diberitakan tidak terlalu senang dengan kondisi Liverpool saat ini yang tengah mengalami keterpurukan. Belum lagi sang winger diberitakan punya hubungan yang kurang baik dengan beberapa rekannya dan itu membuatnya mempertimbangkan hengkang di musim panas nanti. Berita terbaru mengklaim bahwa Mohamed Salah sudah menentukan kemana ia akan berlabuh di musim mendatang. Sang winger disebutkan ingin pindah ke Spanyol. Salah sendiri masih terikat kontrak berdurasi 2 tahun di Anfield Stadium dan Liverpool hanya mau melepas sang winger di angka 100 juta pound sterling bagi siapa saja yang berminat untuk mendatangkannya. PSG bersiap melepas tawaran kepada Manchester United untuk David De Gea. David De Gea akhir-akhir ini menjadi bahan spekulasi media-media di Eropa. Ia kerap disebut bakal pindah dari Manchester United. Seperti yang diketahui, penampilan apik Dan Henderson di bawah Mister Gawang United membuat fans melupakan De Gea dan banyak yang memuji atas performa dari kiper timnas Inggris tersebut. Kabar soal masa depan David De Gea ini kemudian disebut menarik perhatian dari PSG. Klub Paris itu diklaim terus mengamati situasi kiper berusia 30 tahun itu. Bahkan PSG diklaim siap melepas penawaran kepada Manchester United di musim panas nanti. PSG disebut siap melepas penawaran menggiurkan kepada Manchester United. Sayangnya tak diberitakan secara pasti berapa nominal yang akan mereka tawarkan kepada Setan Merah. Tak cuma itu, PSG juga dikabarkan siap memberikan gaji yang fantastis untuk David De Gea jika ia bersedia pindah ke Parc des Princes. Kabarnya gaji pemain timnas Spanyol itu bisa mencapai 375.000 pound sterling per pekannya. Toni Kroos berniat pensiun di Real Madrid. Sebuah asa diungkapkan oleh Toni Kroos. Gelandang asal Jerman itu mengaku ingin menutup karirnya bersama Real Madrid. Toni Kroos pertama kali pindah ke Madrid pada tahun 2014 yang lalu. Pada saat itu ia ditebus dari Bayern Munchen dengan mahar sebesar 30 juta euro. Dan kini 7 tahun telah berlalu, Toni Kroos menjadi andalan di lini tengah Real Madrid. Ia membantu Real Madrid memenangkan sejumlah trofi prestisius. Toni Kroos yang saat ini tengah berusia 31 tahun menegaskan bahwa ia ingin lebih lama bersama Real Madrid. Dan Toni Kroos juga mengaku sudah merencanakan bagaimana ia ingin mengakhiri karirnya. Ia mengaku ingin gantung sepatu di Santiago Bernabeu pada suatu hari nanti. Hansi Flick tak tutup peluang daratkan Erling Haaland ke Bayern Munchen. Meskipun saat ini Bayern Munchen masih bertumbuh pada Robert Lewandowski untuk urusan mencetakkan gol, namun mereka juga mulai memikirkan suksesor bagi Lewandowski di masa mendatang. Satu nama sudah didapat dan digadang-gadang bakal jadi pengganti striker Polandia tersebut. Dikutip dari Goal, sosok yang dimaksud ialah striker tokcer milik Borussia Dortmund yakni Erling Haaland. Pemain asal Norwegia tersebut belakangan ini memang dikabarkan jadi calon target utama Bayern Munchen ketika nanti Lewandowski memutuskan untuk hengkang atau gantung sepatu.
Sebenarnya bukan sesuatu yang mengherankan jika Bayern Munchen membidik pemain berusia 20 tahun tersebut. Dari segi kualitas, Haaland memang tak perlu diragukan lagi. Musim ini saja ia sudah membukukan 27 gol dari total 27 laga yang ia lakoni. Haaland sendiri masih memiliki kontrak bersama Borussia Dortmund hingga tahun 2022 mendatang. Dalam kontraknya sekarang, Haaland memiliki klausul pelepasan senilai 67 juta pound sterling. Bukan tidak mungkin juga bagi Haaland bakal menyeberang ke Bayern Munchen. Seperti kita tahu, banyak pemain yang tampil gemilang bersama Borussia Dortmund, kemudian pindah ke Bayern Munchen karena tergoda meraih lebih banyak trofi. Jadi target Barcelona, Wolverhampton diklaim bakal turunkan harga Adama Traore. Wolverhampton Wanderers memang masih mengalami inkonsistensi dan kini menempati posisi ke-12 klasemen sementara. Namun hal tersebut tak lantas membuat pemain-pemain mereka sepi dari incaran klub papan atas. Salah satu nama yang terus dikaitkan dengan pintu keluar adalah Adama Traore. Seperti yang diketahui, pemain asal Spanyol itu memang masih ada dalam daftar belanja milik Barcelona. Sayang di musim panas kemarin kepindahannya urung terwujud ke Barcelona karena Barca menilai harga 70 juta euro yang ditetapkan oleh Wolverhampton terlalu tinggi. Menurunnya performa Traore di musim ini membuat Wolverhampton ingin segera melepas sang pemain di musim panas nanti. Dikabarkan mereka juga akan menurunkan harga sang pemain. Dari total 27 pertandingan di Liga Premier Inggris, pemain berusia 25 tahun itu belum sekalipun mencetakkan gol. Dan menurut data dari Transfermarkt, harga Traore sendiri berkisaran 40 juta euro. Namun di masa pandemi seperti ini, harga Traore diprediksi bisa dijual di bawah angka kurang dari 40 juta euro. Steven Gerrard sukses bawa Glasgow Rangers juara Liga Skotlandia. Legenda Liverpool yakni Steven Gerrard berhasil mengantarkan tim asuhannya yakni Glasgow Rangers menjadi juara Liga Skotlandia 2020-2021. Kepastian menjadi juara itu didapat pada hari Minggu sore waktu setempat. Steven Gerrard menukangi Glasgow Rangers sejak tahun 2018 yang lalu, dan musim lalu ia membawa timnya finish sebagai runner-up dan tertinggal 13 angka dari sang juara yakni Glasgow Celtic. Namun di musim ini ia berhasil membuat Rangers tampil perkasa. Timnya sekarang unggul sebanyak 20 angka dari Glasgow Celtic. Tak hanya itu, Gerrard juga membawa Rangers juara dengan prestasi yang mengagumkan. Dari total 32 laga, timnya sama sekali belum pernah merasakan kekalahan. Danny Ings isyaratkan balik ke Liverpool. Selama 2 musim terakhir ini, Danny Ings menjadi andalan di lini depan Southampton. Musim lalu ia mencetakkan 25 gol dari total 42 laga. Dan di musim ini meski sempat mengalami cedera, ia sudah mengemaskan 8 gol dari total 22 laga. Performa ciamik Danny Ings membuatnya dipanggil oleh timnas Inggris. Southampton pun ingin mempertahankannya lebih lama dengan menyodorkan kontrak yang baru. Mengingat kontrak yang lama akan segera habis pada Juni 2022 mendatang. Meski nyaman bermain di Southampton dan punya hubungan baik dengan sang manajer yakni Ralph Hasenhuttl, namun Danny Ings tak sepenuhnya puas. Ia tak mau bertahan di klubnya yang hanya bermain di papan tengah Liga Premier Inggris. Penyerang berusia 28 tahun itu ingin kembali bermain di level atas, tepatnya merasakan lagi atmosfer kompetisi di Eropa. Oleh sebab itu, meskipun Southampton ingin menjadikannya pemain termahal di klubnya, Danny Ings masih belum yakin betul untuk bertahan. Sang bintang Southampton tersebut malah mengaku selalu membuka kans untuk pulang ke Liverpool, dan kemungkinan Liverpool bereuni dengan Danny Ings di musim panas nanti terbuka cukup lebar, sebab sang manajer yakni Jurgen Klopp mengaku ingin mendatangkan striker berkualitas setelah mulai melembabnya terkonfirmasi dalam beberapa waktu terakhir ini. AC Milan siapkan tawaran menarik untuk Kapten Torino. Media Italia menyebutkan bahwa tandem utama Zlatan Ibrahimovic di musim depan tak lain tak bukan ialah Belotti. Rossoneri sendiri saat ini semakin dekat dengan peluang kembali ke Liga Champions, dan oleh karena itu mereka berharap bisa menarik perhatian pemain-pemain berkelas untuk memulai skuad mereka di musim depan nanti. Pemberitaan tersebut menambahkan bahwa AC Milan bersedia menyodorkan tawaran sebesar 30 juta euro atau setara dengan 480 miliar rupiah untuk menebus sang striker berusia 27 tahun tersebut. Dan Belotti dikabarkan tidak akan keberatan hijrah ke San Siro di musim panas ini.
Selain peluang bermain di Liga Champions, Rossoneri merupakan klub yang ia dukung saat ia masih kecil. Selain itu, posisi Torino saat ini berada di posisi 18 klasemen sementara. Itu artinya membuat Torino bisa berpeluang terdegradasi di musim ini. Jika terdegradasi, pindah ke San Siro seharusnya menjadi pilihan yang tepat bagi Belotti untuk bisa segera melanjutkan karir gemilangnya. Lionel Messi minta Barcelona pertahankan Ronald Koeman. Lionel Messi meminta kepada presiden baru Barcelona yakni Joan Laporta untuk mempertahankan pelatih mereka yakni Ronald Koeman sebagai pelatih Barcelona. Nasib Ronald Koeman mulai abu-abu lantaran performa Barcelona yang tidak mengesankan di musim kali ini. Messi tahu jika Laporta jadi presiden baru, dia akan melakukan perombakan yang besar di klub asal Catalunya tersebut. Dan salah satunya posisi yang akan dirubah ialah posisi pelatih, yang kabarnya Laporta akan membawa pulang Xavi Hernandez dari klub Qatar. Dan Messi membeberkan sejumlah faktor yang membuat Ronald Koeman layak bertahan di Camp Nou nanti. Pelatih asal Belanda itu memiliki kebijakan yang tepat dalam mengorbitkan pemain muda Barcelona. Selain itu, Messi menilai Koeman merupakan tipikal pelatih yang bekerja keras. Itu bisa dilihat dari performa Barcelona di awal musim ini yang naik turun, hingga akhirnya terakhir mereka bisa comeback atas Sevilla di ajang semifinal Copa del Rey. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.